Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kurang keras, Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya melihat semuanya tampan-tampan, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Saya melihat ada sukacita di Bapak Ibu Saudara. Apa karena hari ini hari Minggu kali ya Bu ya. Jadi semuanya gak sabar gitu ingin menyembah Tuhan gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau membawa setiap hati kami. Kami membawa setiap pikiran kami, jiwa kami dan roh kami Tuhan. Untuk kami serahkan ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Engkau sentuh hati kami Bapa. Kiranya hadirat-Mu datang di tengah-tengah setiap kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Ibu, hanya Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, akan tepat pada waktunya. Saat kita merasa Tuhan di mana? Tuhan kapan menjawab doa saya? Tapi di situ Tuhan sedang bekerja. Tunggu saja waktunya. Karena hanya Tuhanlah yang setia, Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Percaya
setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hanya Tuhanlah penolong, satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tuhan begitu baik buat setiap kami. Tuhan begitu setia. Di saat kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Dialah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan buat kami hingga kami bisa ada sampai saat ini, Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengetahui, Tuhan, setiap pergumulan kami. Engkau yang mengetahui, Tuhan, setiap kedalaman hati kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Nyanyikan lagu yang dengan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan Bapak Ibu semua. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada dalam setiap keadaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk beribadah. Ajari kami memberi yang terbaik sepanjang ibadah ini. Kau juga menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyatukan setiap pelayanan pada pagi hari ini, sehingga pelayan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi sakit, biarlah damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Yang tidak bisa hadir karena halangan apapun, Tuhan berikan mereka kesempatan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali semuanya. Shalom. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia.
kasih yang terbesar, kasih yang luar biasa. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita? Amin. Kurang keras. Amin. Amin. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu kata aku kan terbang, tangannya semuanya direntangkan ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap-siap Bapak Ibu, kita akan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan nambang dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap-siap Bapak Ibu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
rasanya terbang bersama dengan Tuhan. Bisa melihat awan-awan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah naik pesawat ya. Ada yang belum pernah naik pesawat? Sudah ya pasti. Oh ada. Kalau Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat itu kita bisa melihat awan-awan gitu kan. Kita bisa melihat rumah-rumah kecil yang ada di bawah, bisa melihat sungai-sungai kayak gitu. Itulah rasanya kita terbang bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, Kau berkati juga para pelayan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang akan bersaksi setelah persembahan boleh maju. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi sepanjang bulan ini atau sepanjang minggu ini? Yang ulang tahun boleh. Oh 2 orang. boleh. Oke. Shalom. Puji nama Tuhan, di bulan ini usia saya bertambah 1 tahun lagi. 19 tahun. 10 tahunnya saya bagi dengan 2 anak saya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu baik di kehidupan saya, diberikan kesempatan everyday, diberikan berkat yang luar biasa, kehidupan yang tidak bisa dikatakan ya. Ujiannya banyak, berkatnya juga banyak. Amin. Ya, itu saja sih, di bertambahnya usia semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih setia lagi dengan Tuhan Yesus, lebih dewasa pemikiran saya, lebih dewasa sikap saya. Apapun yang terbaik untuk saya. Amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesaksiannya Kak Ros. Selamat ulang tahun ya. Ada yang mau menyambung kesaksian? Mungkin yang habis liburan, asik. Yang habis liburan?
Atau yang baru ulang tahun lagi? Itu yang di tengah-tengah itu sepertinya pengen maju tapi kok ragu-ragu gitu. Kita todong aja ya. Oh enggak ada. Atau mungkin orang lain yang berulang tahun, ada lagi yang berulang tahun yang mungkin habis mendapatkan berkat, mungkin yang habis merasakan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, jikalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita percaya walaupun dunia ini berputar dan begitu banyak cobaan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita punya Tuhan yang menjadikan sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Sama di hidupku, kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan iman kita katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan bahwa sampai saat ini Engkau menyertai kami, umat Tuhan yang berkumpul di tempat ini Bapa. Sungguh kami menyadari bagaimana Tuhan tak pernah meninggalkan kami Bapa. Tetapi kamilah seringkali tidak menyadari Tuhan ada bagi kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Bapa. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami setiap pribadi, Roh Kudus yang menuntun kami, yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami melakukan firman-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu, kami akan duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur atas katanya sih ada yang dijadwal ya membaca firman Tuhan dari teman-teman Politeknik ini. Hari ini jadwalnya Kevin ini. Tepuk tangan untuk Kevin dulu dong. Puji Tuhan, terima kasih ya. Oke. Dia mau jadi calon pendeta katanya. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan dibantu nanti Saudara Kevin, kita baca bersama-sama. Ayat 41 sudah semua? 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini,
Pertanyaan yang muncul pertama bagi kita adalah, apakah saya disukai orang? Bukan berarti cinta ya, ini anak-anak muda. Bukan. Apakah saya, keberadaan saya disukai banyak orang enggak? Ada yang bilang di sana, enggak katanya. Sensi mereka sama saya ini. Ketika saudara hadir di kursi, ketika saudara duduk di bangkunya, apakah teman saudara suka enggak saudara ada di situ? Itu pertanyaan pertama. Ketika kita membaca di dalam kitab para rasul ini, dan juga kita telah melewati pemilu. Sebelum pemilu ada banyak cara yang dilakukan para calon-calon itu supaya disukai banyak orang ya. Ada yang buat janji perubahan lah, ada yang bilang menuntaskan kemiskinan lah, ada yang bilang apa lagi? Wifi gratis lah, makan gratis lah, nikah masal lah, nikah masal senang bagi orang-orang muda kan gitu. Ada banyak cara yang dilakukan para calon-calon, baik itu yang di DPR, DPRD, baik juga calon-calon presiden kemarin ya. Banyak cara yang mereka lakukan. Dan cara-cara itu bahkan sampai harus mengeluarkan dengan banyak uang. Bukan 1.000, bukan 10.000, bukan 1 juta. Bisa bermiliar sampai triliun. Hanya satu tujuan, supaya saya disukai, kan begitu. Mereka berusaha, mereka bekerja keras, mereka memikirkan caranya, strateginya supaya disukai banyak orang. Demikian juga dengan anak muda, dengan laki-laki dan perempuan. Ada banyak cara dilakukan oleh laki-laki khususnya ya. Mulai dari perhatian, udah makan belum? Fred kan begitu. Dan juga waktu dibilang jemput ya, wah berangkat kerja jam 8, nanti nyampe di lokasi jam 6. Yang terbaik dilakukan kan begitu. Supaya apa? Memikat hati si cewek. Memikat hati si laki-laki. Banyak cara. Yang perempuan berdandan dengan cantik. Itulah upaya manusia. Itulah upaya yang dilakukan oleh manusia, bagaimana mereka agar disukai oleh banyak orang. Namun berbeda hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang kita baca dalam kisah para rasul ini. Mereka tidak memikirkan hal demikian. Mereka tidak mengeluarkan banyak uang agar disukai banyak orang. Mereka tidak perlu harus berdandan dengan glamor lah. Hal sederhana yang mereka lakukan tadi. Bagaimana jumlah mereka begitu banyak, bertambah terus menerus. Mengapa demikian? Kenapa? Kita akan melihat kenapa jemaat mula-mula pada waktu itu jumlah mereka bertambah banyak. Kita baca di dalam ayat yang ke 41-42. Tolong saudara Kevin baca. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan.
Pertambahan jiwa yang luar biasa. Dikatakan di sini, mereka bertekun, mereka bersekutu. Pertambahan jiwa terjadi, multiplikasi terjadi karena ada persekutuan. Tentu persekutuan di sini tidak hanya sebatas seperti hari Minggu ini. Persekutuan yang dimaksud di sini adalah ambil bagian, ikut bertanggung jawab, turut terlibat dan merasakan kehadiran. Jadi tidak hanya sebatas pada hari Minggu saja. Ikut merasakan satu dengan yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Itu yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Kisah Para Rasul ini. Pertambahan jiwa karena mereka bersekutu, bertekun dalam pengajaran. Kalau kita membaca sebelumnya di dalam pasal yang pertama, dikatakan bahwa jumlah awal mereka itu hanya 120. Kalau kita melihat 120, di pasal yang kedua dikatakan tadi bertambah 3.000, dan pasal selanjutnya bertambah dan bertambah terus. Ini yang dilakukan oleh gereja pada saat itu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka mau belajar akan firman Tuhan. Perkumpulan mereka bukan perkumpulan yang biasa. Persekutuan yang mereka lakukan membangun kesehatian, membangun kesukacitaan, kenyamanan bersama antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali gereja lupa akan hal ini. Gereja sibuk bagaimana memperkaya diri. Orang-orang sibuk bagaimana menguntungkan diri sendiri. Lupa akan hal yang seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Ketekunan mereka membuahkan hasil. Ketekunan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula disukai banyak orang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya pada saat itu, ketika mereka percaya, tidak hanya kata cukup percaya, tetapi dikatakan di sini bertekun, artinya bahwa mereka mengerti siapa yang mereka percayai dan tahu mengapa dia mempercayai sesuatu dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan apa yang ia percayai, sehingga mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya ketika kita diadakan PA tersebut, PA kita setiap hari Sabtu, itu merupakan suatu bukti bahwa kita juga perlu belajar akan firman Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan, sehingga iman kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran masa kini. Dan kita menjadi orang-orang percaya yang kuat. Karena kita bertekun ikut belajar. Kita mau belajar firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tetapi kan saat ini seringkali dan bisa juga beranggapan bahwa jemaat itu mengatakan, biarlah yang belajar itu hanya pendeta. Biarlah yang belajar firman Tuhan itu hanya pelayan Tuhan. Sesungguhnya setiap kita yang percaya mempertanggungjawabkan imannya.
sehingga kita tidak gampang terikut-ikut dengan zaman yang tidak baik. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena zaman sekarang pengajaran-pengajaran yang mengataskan nama Tuhan sudah banyak. Kalau kita lihat akhir-akhir ini mengataskan nama Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa saudara hari ini harus mengirimkan uang kepada saya. Ketika orang berbicara seperti itu, maka ada banyak orang percaya terhadap omongan-omongan hamba Tuhan seperti itu. Kalau kita nggak belajar, bagaimana kita mengerti bahwa perkataan hamba Tuhan tersebut keliru? Kan dengan mudah saja saya bilang ke Pak Epta, Pak Epta, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa besok batasnya jam 2 siang. Pak Epta harus kirim uang kepada saya. Pak Epta kan merangkap bahwa itu adalah perkataan hamba Tuhan, kan begitu. Pukul jam 2 siang nomor rekening saya ini, karena Roh Kudus berbicara. Betapa bahayanya omongan-omongan seperti ini. Jemaat awam tidak mudah, tidak akan mengerti bahwa itu keliru. Bagaimana kita bisa mengatakan itu keliru kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan? Maka di gereja kita ini disediakanlah, dibuatlah waktu, diadakan pendalaman Alkitab agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Amin. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul pada saat itu. Meskipun kalau kita membaca dalam kisah para rasul secara keseluruhan, keberadaan orang percaya ketika mereka ibadah itu tidak tenang. Mereka nanti pada akhirnya akan mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka diancam. Karena pada saat itu adalah yang dipimpin oleh Kekaisaran Romawi, yang dimana perintah raja pada saat itu harus berpusat kepada raja. Orang-orang percaya pada saat itu dianiaya yang luar biasa, sehingga mereka harus tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Tetapi keberadaan seperti itu, aniaya yang dialami oleh jemaat mula-mula, tidak menghentikan mereka belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ibadah di sini dengan bebas ya, tidak ada gangguan, kan begitu. Kita dengan santainya ibadah, dengan nyamannya kita memuji Tuhan, tidak ada usikan, dibuat jadwal dengan baik, dipersiapkan para pelayan dengan baik di tempat ini, mereka latihan dengan baik. Tetapi seringkali kita mengabaikan hal seperti itu. Udahlah, kan masih bisa bebas, masih bisa saya minggu depan ibadah. Bagaimana keberadaan kita sebagai gereja disukai banyak orang kalau tidak ada minat kita, hati kita untuk ikut ibadah, untuk ikut dalam belajar firman Tuhan. Apa yang kita sampaikan kepada tetangga kita? Kalau kita tidak diisi firman Tuhan, yang tentu kita sampaikan adalah apa? Gosip. Kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, jemaat mula-mula tidak punya waktu untuk bergosip. Dikatakan tadi di sini bahwa
mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Saya katakan tadi bahwa persekutuan di sini bukan persekutuan hanya seperti pada hari Minggu ini, tetapi ikut terlibat, merasakan satu yang dengan yang lainnya. Rasa memiliki. Itu persekutuan yang sesungguhnya. Bukan persekutuan kelompok-kelompok. Tetapi ketika saya melihat satu orang, saya merasakan bahwa apa yang dirasakan orang tersebut. Ketika orang sedang mengalami pergumulan, bagaimana saya bisa merasakan apa yang digumulkan orang. Itu persekutuan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, apakah keberadaan kita di rumah kita, di lingkungan kita, sudah banyak enggak orang suka sama kita? Di pekerjaan kita, pastikan diri kita disukai oleh banyak orang. Amin. Dan kedua, jangan jemu-jemu belajar firman Tuhan. Bahwa belajar firman Tuhan bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas yang sekolah teologi, bukan hanya tugas para pelayan Tuhan, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kita ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita orang percaya, maka kita ikut mengambil visi Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Yang kedua, kenapa jemaat mula-mula bertambah banyak jumlahnya di sini, bertekun, tadi katakan bertekun dalam pengajaran. Ayat yang 42, kita tolong saudara Kevin, 42. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Berkumpul berdoa bersama. Kalau kita melihat secara keseluruhan ayat 41, 42, mereka memberikan waktu, mereka sibuk, waktunya mereka sibuk berbicara mengenai rohani ya. Mulai dari membaca, merenungkan firman Tuhan, sampai mereka berdoa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika hal seperti ini kita lakukan, hal seperti ini diterapkan bagi kita, dan kita akan berpikir, loh, kalau waktu saya habis di gereja ya, istilahnya ya kita buat ya, waktu saya habis di gereja hanya membaca firman Tuhan, berdoa, bagaimana saya bisa makan, kan begitu? Ya kan? Amin. Maka gereja membuat jadwal yang ya hanya satu kali dalam satu minggu kita ibadah doa. Betul? Enggak dibuat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ibadah terus. Tetapi ketika satu kali jadwal yang dibuat oleh gereja, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita ikut serta.
Saya katakan tadi bahwa persekutuan itu ikut serta merasakan, ikut serta terlibat. Mereka sepakat, mereka berdoa bersama. Dan jangan lupa mereka juga makan-makan. Makan-makan kan? Jadi makan-makan itu Alkitabiah, amin. Loh. Amin. Jadi makan-makan itu ya bukan duniawi saja ya. Dengan makan-makan mereka mungkin bisa saling cerita kan begitu, saling sharing. Lain kalau di sana makan-makan nanti ada yang disuruh sana, ada yang suruh di sana kan begitu. Jadi dengan kita makan-makan bisa kita saling cerita, saling sharing. Jemaat mula-mula bukan hanya berbicara rohani. Makan-makan yang diterapkan oleh jemaat mula-mula ini bagian daripada multiplikasi. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dikasih jadwal dalam ibadah, mari kita bersama-sama bahwa gereja ini adalah milik kita bersama, amin. Kita ikut terlibat, kita menghadiri, mengikuti, supaya keberadaan gereja di tempat ini disukai banyak orang di sekitar kita, amin. Mereka akan melihat, oh kok mereka kompak ya, kok mereka sukacita bersama ya. Tapi kalau kita pulang dari sini, orang luar lihat, dapat orang luar sana melihat, kok mereka keluar dari sana mutung-mutung semua wajahnya ya. Kayaknya banyak masalah dikasih di ibadah mereka di atas itu. Bagaimana orang bisa suka kalau kita pulang dari sini jalan ada yang tunduk begini, ya kan? Ada yang pegang begini, ada nggak pulang gini? Utangku belum lunas gitu. Baru ada lagi, aku belum balas dendam. Bagaimana orang luar bisa menyukai gereja kalau kita tidak keluar dari sini dengan penuh bahagia sukacita? Amin ya. Dan tentu 1 tahun ini dikatakan 20 jiwa, jangankan 20 jiwa. Kalau kita keluar dari sini dengan penuh beban berat, satu pun tidak masuk. Karena bagaimana saya bisa masuk ke sana sedangkan orang itu pun gak suka cita kok keluar. Orang itu pulang setiap hari Minggu saya lihat nangis terus kerjanya. Meso-meso terus kerjanya. Bagaimana lingkungan kita bisa melihat keberadaan kita sebagai orang percaya kalau kita juga tidak bisa menjadi berkat omongan kita. Dikatakan di sini pertambahan mereka, pertambahan jiwa jemaat mula-mula ini bukan per tahun Bapak Ibu, bukan per bulan, tetapi setiap hari jumlah mereka bertambah terus menerus. Karena banyak orang suka kepada jemaat mula-mula, cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana ketekunan mereka dalam belajar firman Tuhan, bagaimana ketekunan mereka, sepakat mereka dalam berdoa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sesama jemaat Tuhan, kita sepakat, kita bersekutu lagi, merasakan antara satu dan yang lainnya, ikut terlibat bagian dalam setiap program yang ada di gereja kita, amin. Bahwa gereja kita adalah milik kita, amin. Amin enggak? Supaya keberadaan kita di sini disukai orang-orang yang ada di sekitar kita di tempat ini. Tidak perlu kita harus rumah ke rumah. Hai Bapak Ibu Saudara yang ada di sini percaya Yesus ya. Tidak perlu kita nanti bagi setiap orang, kamu di gang ini ya, di gang ini ya, di gang ini ya. Tidak perlu. Kita harus pastikan keberadaan kita di gereja kita ini. Pertama adalah kita sudah jadi berkat enggak? Keberadaan kita sudah jadi berkat enggak? Saya yakin mereka juga melihat kita kok di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka juga sering bertanya, kok ada gereja ya di atas ya? Artinya apa? Bahwa orang-orang di sekitar kita juga tahu ada banyak orang berkumpul di tempat ini. Kan begitu? Jadi gereja tidak sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi gereja sibuk bagaimana bisa melayani dan bersaksi. Amin ya. Yang kedua, kenapa pertambahan jiwa yang luar biasa di jemaat mula-mula? Kita baca ayat 44. 44. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45 sampai 5. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Puji Tuhan. Multiplikasi terjadi, pertambahan jiwa terjadi karena ada kesatuan. Apa? Kita bersama-sama katakan kesatuan. 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 Mereka ada satu kesepakatan. Kesatuan dalam berkorban. Kesatuan saling berbagi bersama. Dikatakan tadi bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya, garis bawahi, yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Zaman sekarang sangat sulit menemukan kesatuan di dalam gereja. Karena akan ada banyak orang berkata bahwa saya adalah suku ini, saya adalah suku ini. Tidak lagi berbicara kesatuan. Akan banyak membawa sukunya, latar belakangnya, siapa dirinya. Sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Latar belakang suku, latar belakang ekonomi lagi. Ngapain saya berteman dengan itu nggak punya uang kok. Itulah yang membuat gereja tidak banyak disukai oleh banyak orang. Karena sesama mereka juga pecah, berkelahi, berantem. Tidak ada kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan di sini bagaimana jemaat mula-mula mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sampai mereka memiliki pemikiran segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
kesatuan yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Ini kita garis bawahi. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan, tapi jangan istri juga, repot yang ada. Ini yang kita garis bawahi. Ketika kita berbicara gereja, coba kita refleksikan di gereja kita ini. Sudah sejauh mana antara kita, antara satu dengan yang lainnya merasa memiliki bersama? Apakah kini hanya berbicara hanya milik satu orang? Tentu Bapak Gembala berulang kali mengatakan bahwa gereja kita adalah milik siapa? Milik Gembala? Pernah nggak Bapak Gembala ngomong seperti itu? Bahwa gereja inilah miliknya Gembala. Ada nggak? Milik jemaat. Artinya bahwa kita perlu satu, bahwa ini adalah milik kita. Ketika dalam 1 tahun ini kita dibebankan lah saya bilang ya, visi Tuhan bagi kita 20 jiwa, maka kita bersatu. Bukan hanya satu orang yang bekerja, bukan hanya satu orang yang bermisi, kita semua mengambil bagian. Amin. Kita semua, setiap pribadi, tidak ada satupun yang terlewat. Setiap kita yang percaya, yang hadir di tempat ini mengambil bagian, bahwa ada 20 jiwa yang harus kita bawa ke tempat ini. Amin. Itu kesatuan. Dengan kita bersatu, kita kuat. Jadikan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan. Amin. Kita tahu pelangi ya. Pernah lihat pelangi? Pernah enggak? Lagunya gimana itu? Alangkah indah di langit yang biru. Di pelangi. Indah kan pelangi ya? Indah enggak pelangi? Bayangin pelangi itu tuh jadi warna kuning. Gimana nyanyinya? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, kuning, 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 kuning semua. Kan jadi lucu kan lagunya ya. Pelangi dengan banyaknya warna jadi indah. Jemaat Tuhan dengan banyaknya latar belakang suku jadi kuat. Amin. Karena bersatu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing yang ada di tempat ini harus mengambil bagian. Apa yang perlu kita lakukan di gereja kita, amin. Dan menjadi kesimpulannya bahwa di ayat 47, kita baca 47. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan pasal 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 4. Pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan. Dari 120, 3.000,
5.000. Dan dikatakan ayat 47 tadi, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kenapa? Karena mereka bersatu disukai oleh banyak orang. Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari. Betapa dahsyatnya kesatuan yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada masa itu. Betapa dahsyatnya, betapa tekunnya jemaat mula-mula dalam belajar firman Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita, agar kita jemaat Tuhan di tempat ini, gereja, kita sebagai gereja tidak sibuk hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita sebagai gereja, orang-orang percaya, harus kuat saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, bahwa tidak lagi berpikiran saya hidup sendiri, tetapi kita bagaimana kita memperhatikan sesama kita di tempat ini, sehingga kita kuat dan jangan pernah lelah dalam belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Amin. Puji Tuhan, itu yang firman Tuhan bagi kita. Tuhan berkati kita. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Tuhan tak pernah berubah bagi kita. Dia Immanuel bagi kita. Dalam setiap rencanamu
Kami sungguh bersyukur diingatkan kembali Tuhan, agar jemaat yang sederhana di Sedati ini bisa kembali mengikuti pola gereja mula-mula yang menyatu, bersatu, menjadi saksi, memiliki rasa kepedulian terhadap gerejanya sendiri. Tuhan, tolong kami jangan sampai pesan firman Allah yang kami dengar ini berlalu begitu saja. Kami mau mempraktekkannya bahkan sejak hari ini. Kami mau belajar Tuhan, setelah kami pulang menerima berkat dari gereja ini, kami akan kembali ke rumah kami dengan ceria, dengan sukacita. Kalau datang dengan persoalan, kami pulang dengan damai sejahtera. Kalaupun persoalan masih tetap ada, hati kami sudah siap menghadapi semuanya. Itulah sebabnya kami memiliki perbedaan dengan orang-orang di luar sana. Kami tergembala oleh firman Allah, maka cukup itu bagi kami. Tolonglah kami semua mulai dari gembala, seluruh sidang jemaat Tuhan, penatua, pelayan-pelayan yang ada di gereja kami yang sederhana ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini untuk kami. Biarlah kami terus mendoakan hamba-Mu sekeluarga dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dan juga menjadi berkat di gereja kami, khususnya orang-orang seiman. Dan juga dimanapun hamba-Mu berada. Terpujilah Tuhan, kami terima firman-Mu dan siap melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan kami dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami mau menjadi berkat buat sekitar kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan berkenan kepadamu. Engkau juga berkati yang mengelola persembahan kami, keuangan gereja kami Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu, kiranya keuangan ini Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, amin. Kepada petugas persembahan kami persilakan. Tak
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini. Paginya kita ada doa puasa ya. Jadi jam 9 kita doa puasa di tempat ini. Kemudian pada sore hari jam 6 sore kita ada ibadah doa di sini bersama. Diharapkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan bisa hadir dalam ibadah doa ini ya. Kemudian pada hari Sabtu akan ada ibadah youth, nanti akan diumumkan dari tim youth. Hari Minggu kembali kita masuk ibadah pada jam 8 pagi dan kita ada perjamuan suci hari Minggu dan kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Jika ada pengumuman-pengumuman lain kami akan infokan di grup kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum ada di grup pastikan ada di grup sehingga ada tidak ketinggalan informasi yang akan kami sampaikan. Demikian pengumuman untuk kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah kami yang hidup, yang sudah dan akan senantiasa menuntun hidup kami untuk selalu dalam kebenaran. Dan kami pertama kali bersyukur dan berterima kasih buat gembala sidang dan penatua yang sudah Tuhan tetapkan di GBT Healing Insight ini Tuhan. Sungguh bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena hikmat Tuhanlah yang bisa menuntun kami. Gembala penatua bisa menggembalakan sidang jemaat ini Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan dan kami diberikan kepercayaan untuk mengembalikan mereka kepada Engkau seperti yang Tuhan mau. Kuatkan dan tambahkan iman kami sebagai gembala penatua. Berikan kami hati lebih lagi untuk lebih mengasihi dan lebih sabar menuntun sidang jemaat-Mu dalam kondisi apapun. Perlengkapi kami hari demi hari sehingga kami semakin baik di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga berdua segala kebutuhan dan keperluan gembala penatua Tuhan akan sediakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan inti dan pelayan pendukung yang sudah memberikan diri mereka melayani Tuhan di sidang jemaat Healing Insight ini Tuhan. Berkat Allah tercurah dalam hidup mereka. Pemakaian Tuhan juga akan senantiasa terus dalam hidup mereka. Kau akan menolong para pelayan-pelayan Tuhan-Mu ini, baik di dalam rumah tangga mereka, di dalam kuliah, di dalam sekolah, dalam pekerjaan. Kau akan menjadikan mereka yang terbaik. Dan biarlah pelayan-pelayan kami lebih hari lebih baik di hadapan Tuhan. Ajari dan tuntun kami untuk selalu mengupgrade pengetahuan kami, skill kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah tergembala di GPT Healing Insight ini Tuhan. Kami rindu hari demi hari sidang jemaat-Mu ini semakin bertambah dewasa rohani. Setiap hari Minggu, setiap Selasa mendengar firman Tuhan, bahkan Jumat dan misalkan Sabtu. Biarlah firman Tuhan itu membuat kami semakin dewasa rohaninya. Karena dengan dewasa rohanilah Engkau akan menyambut kami di awan-awan. Bahkan itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap sidang jemaat-Mu ini. Kami bertumbuh hari demi hari. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya, semakin yakin kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami digembalakan di GPT ini saat ini Tuhan. Tuhan juga tolong Bapa, jemaat-jemaat yang masih bergabung dan baru, biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka. Setiap firman yang mereka dengarkan itu akan bekerja, mengerjakan hidup mereka, membuat iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Yang kami ketahui saat ini adalah Rina, Borussia Gier, Mama Michael yang sakit alergi. Biarlah tangan Tuhan menolong. Engkau menjamah obat yang dipakai, Engkau sembuhkan dengan cara Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong dalam menyembuhkannya dalam nama Yesus. Sidang jemaat lain juga yang belum kami ketahui dalam kondisi sakit, biarlah tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka tetap bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu
yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, yang mengalami masalah dalam ekonomi rumah tangga mereka, atau masalah-masalah lain yang mungkin kami tidak tahu. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup mereka. Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu bagi setiap orang yang berdoa dan berharap kepadamu. Biarlah dalam setiap masalah yang mereka hadapi saat ini, mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Karena dengan itulah Tuhan ingin menunjukkan betapa cinta dan perhatiannya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau menyertai mereka melalui setiap masalah mereka, dan kami percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, terutama para lansia Tuhan yang ada di panti ini. Pemeliharaan Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Biarlah di masa-masa usia mereka yang lanjut ini, hati mereka semakin terpaut dan mencintai Tuhan. Sungguh Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka setiap hari, menghiburkan dan menguatkan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur dan bersukacita dalam kondisi apapun di panti ini. Pelihara dan cukupkanlah mereka. Berikan hikmat untuk Ibu Selvi sebagai koordinator dan pimpinan di panti ini, untuk tetap bisa membimbing dan membina mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak sidang jemaat-Mu yang masih sekolah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka ketekunan, berikan mereka kerajinan untuk tetap bisa belajar dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak kami yang sudah selesai dalam SMP atau SMA yang mencari sekolah yang baru, Tuhan buka jalan dan Engkau menuntun mereka, membuka jalan sehingga mereka boleh melanjutkan sekolah mereka di tempat yang Tuhan sudah tunjukkan dan mereka rindukan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Gembalakan di Healing Setting yang sudah lama tidak beribadah. Tuhan, kami tidak tahu apa yang membuat mereka tidak mau datang beribadah, tapi Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka kesempatan. Karena kesempatan itu ada waktunya. Berikan mereka kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan dan mau lagi digembalakan di gereja ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk tema gereja kami tahun ini adalah penuaian. 10-20 jiwa yang kami rindukan boleh dibawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan, berikan kami hati yang berbelas kasihan, membawa bahkan mendoakan mungkin saudara kami, mungkin teman-teman kami, mungkin juga rekan sekerja kami, mungkin juga tetangga kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami memiliki hati yang belas kasihan itu. Mulailah dari hati kami yang mau mendoakan nama-nama itu, dan Tuhanlah yang akan bekerja, bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhanlah yang akan menuntun mereka untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden baru dan wakil presiden baru, bahkan mungkin jajaran akan yang baru. Tuhan, pimpinlah mereka seperti yang sudah Tuhan pimpin dalam negara pemerintahan kami sebelumnya. Biarlah negara kami tetap di dalam tangan Tuhan, karena di dalam tangan Tuhanlah negara kami akan damai. Bahkan kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami ini Tuhan. Biarlah juga dia bisa menyelesaikan, menuntaskan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk setiap jajaran dari pemerintahan sampai ke RT RW. Engkau juga yang menolong mereka sehingga pemberian kebijakan tanggung jawab yang mereka terima itu mereka pergunakan untuk kebaikan negara kami, dan mereka memiliki rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, para penginjil di seluruh dunia ini, mereka yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan, mereka yang mengalami banyak masalah, mereka yang berkekurangan, mereka yang harus mengalami penganiayaan. Biarlah tangan Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan, peliharalah hamba-hamba-Mu ini, peliharalah anak-anak mereka, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka jika harus mengalami banyak penganiayaan dan kekurangan di sana sini. Tuhan akan memelihara hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka selalu bisa tetap teguh imannya, menyelesaikan tugas panggilannya di hadapan Tuhan.
Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita yang demikian. Doa berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih setia dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertailah engkau di sepanjang jalan hidupmu. Diberkatilah segala apa yang dikerjakan tanganmu, apa yang sedang engkau pikirkan dan engkau doakan. Tuhan menjawab semua indah pada waktunya. Pulanglah dengan membawa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.